Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Penatua berkaki satu itu pergi. Ini jelas merupakan ekspresi niat baik dari wilayah terlarang ini, memperingatkan si Hao bahwa mungkin ada makhluk abadi sejati yang akan mengambil tindakan terhadapnya. Tahun-tahun itu panjang dan berlarut-larut. Si Hao tetap berada di istana kekaisaran, beberapa ratus tahun berlalu dalam sekejap, namun tidak ada yang terjadi. Yang disebut abadi yang hancur dihidupkan kembali, tetapi tidak terburu-buru. Saat itu, si Hao sudah berusia 1800 tahun, tetapi tidak ada sedikit pun usia di wajahnya. Dia masih muda, matanya jernih. Kultivasinya menjadi semakin dalam dan tak terukur. Terlepas dari penguasa wilayah terlarang, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Waktu yang dia alami sangat lama, sangat menakutkan. Jika itu bukan hanya mimpi, maka dia sudah menjalani 8 kehidupan, mengalami ratusan ribu tahun. Selain itu, kehidupan ke-8-nya juga sudah melewati 90.000 tahun. Ini adalah jumlah waktu yang kuno dan menakutkan. Tidak ada orang lain yang tahu, Mu Qing, Naga Merah, dan yang lainnya tidak tahu. Si Hao tidak memberitahunya tentang pengalaman mengerikan ini, mencegah hati Dao mereka menjadi tidak stabil. Si Hao bisa merasakan bahwa sulit bagi waktu untuk meninggalkan jejaknya di tubuhnya. Kehidupan ke-8 ini tampaknya telah memberinya jenis kekuatan yang tak terlukiskan. Di aula besar, telapak tangan si Hao membentuk jejak. Energi esensi tak berujung dikumpulkan dari kehampaan. Di sisi tubuhnya, cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak, kabut abadi keluar. Esensi langit dan bumi kental sampai menjadi cair. Datang! Si Hao melepaskan teriakan singkat. Telapak tangannya bersinar, memperoleh esensi bawaan dari surga dan bumi. Weng! Seluruh istana besar melonjak dengan surga mencapai cahaya surgawi. Dunia melonjak hebat, pemandangan di tempat ini luar biasa. Semua tanaman tumbuh dengan gila-gilaan, seolah-olah musim semi datang pada pohon-pohon yang layu, benih-benih berkecambah. Bahkan di kejauhan, di puncak bersalju yang menjulang tinggi, semua jenis tanaman menembus es dan salju, mekar, melepaskan energi kehidupan yang meriah. Pada saat yang sama, semua orang di Imperial Court dikelilingi oleh energi esensi. Bahkan tanpa berkultivasi, hukum alam dan esensi mengelilinginya, secara otomatis diserap. Ini, mereka mengangkat kepala, melihat ke arah si Hao yang sudah berdiri di udara. Dia saat ini membimbing esensi dasar yang tersebar di antara langit dan bumi. Cairan surgawi yang mempesona muncul di sekitarnya, mengalir dengan aura materi abadi. Ini adalah cairan asal surgawi. Zhu Lin terkejut. Mereka mengenali jenis bahan ini. Si Hao sebelumnya mengeluarkan beberapa batu asal dari domain abadi yang memungkinkan budidaya. Sayangnya, tidak banyak. Itu karena ketika dia sebelumnya menderita serangan Raja Abadi Ao Cheng, sejumlah besar harta ini meledak berkeping-keping, berubah menjadi energi esensi, sehingga berhamburan, hanya sejumlah kecil yang tertinggal. Sekarang, si Hao sedang memperbaiki hal semacam ini sendiri, membuatnya sendiri. Di masa lalu, tidak ada yang melakukan hal semacam ini. Namun, berbagai klan umur panjang mencoba setiap metode untuk memasukkannya ke dalam beberapa obat surgawi dan hal-hal lain, memperbaiki beberapa materi abadi. Mereka kemudian mengeluarkan esensi surga dan bumi, mengubahnya menjadi cair, mencampur semuanya bersama-sama, dan baru kemudian itu mungkin. Namun sekarang, itu benar-benar berbeda. Si Hao langsung mengeluarkan sumber dunia. Cairan ini secara alami membawa beberapa zat abadi. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa cairan asal surgawi ini dapat menyegel tubuh. Ketika dibungkus di dalam, mereka akan menjadi tidak aktif. Korosi waktu tidak lagi mampu merusak tubuh dan pikiran mereka. Ini adalah keberuntungan alami. Ini adalah substansi kehidupan, mampu menyegel mereka yang sekarat. Mu Qing, Si Zong dan yang lainnya berteriak, menjadi sangat bersemangat. Mereka secara pribadi mencobanya. Ketika disegel dalam cairan asal surgawi,
kekuatan hidup mereka menjadi abadi, tidak lagi berkarat. Efek waktu tampaknya bergerak melewati mereka. Cairan asal surgawi tidak mudah diawetkan, itu akan mengeras dengan cepat. Hanya Si Hao yang dapat mengekstrak esensi kapan saja, memperoleh sumber langit dan bumi, menciptakan materi jenis ini. Tidak ada orang lain di Imperial Court yang bisa melakukannya. Condensate Divine Origin Liquid sangat bermanfaat untuk kultivasi, tidak membawa jejak pengotor. Energi esensi dasar melonjak, diserap ke dalam tubuh semua orang. Mu King, Crimson Dragon, dan yang lainnya tahu mengapa Si Hao menyempurnakan hal semacam ini. Ini awalnya adalah tindakan yang menantang surga, bagaimanapun juga, itu memperoleh sumber dunia, mudah untuk penghakiman diprovokasi. Namun, Si Hao masih melakukannya. Dia ingin membawa cairan asal surgawi jenis ini kembali bersamanya ke Desa Batu. Bahkan dia sendiri sudah berusia 1800 tahun, orang bisa membayangkan berapa generasi orang yang muncul di Desa Batu. Segera setelah itu, Si Hao berdiri di kepala desa, saat ini sedang melihatnya. Perubahannya tidak besar. Setelah diperluas beberapa kali, itu berhenti berubah. Belakangan, orang-orang baru yang lahir semuanya mulai membangun kota-kota di daerah lain. Tempat ini masih mempertahankan penampilan aslinya. Setelah 1800 tahun, Desa Batu masih sama, tetapi bagaimana dengan orang-orang dari waktu itu? Hidung Si Hao terasa sedikit sakit. Bahkan untuk seseorang yang sekuat dia yang telah mengalami pembaptisan waktu tanpa akhir, masih ada bagian dari dirinya yang sangat lembut. Ini adalah tempat yang tersisa untuk Stone Village. Lupakan generasi kepala klan lama, bahkan banyak generasi setelahnya telah pergi dari dunia, terkubur di bawah tanah kuning entah sudah berapa tahun. Da Zhuang, Ermeng, Pihou, dan yang lainnya masih ada di sana, tetapi mereka sudah sangat tua, di tahun-tahun terakhir mereka. Tingkat kultivasi mereka benar-benar tidak terlalu bagus, bisa hidup sampai sekarang sepenuhnya karena Si Hao membersihkan daging mereka dengan darahnya sendiri. Orang tua mereka juga sudah lama kembali ke bumi kuning. Si Lin Hu, Si Fei Jiao, para pemimpin desa batu masa lalu ini sebelumnya berburu untuk desa, menyediakan sumber makanan mereka ketika dia masih muda. Sayangnya, mereka sudah lewat. Ada juga bibi-bibi yang antusias, semuanya juga sudah tidak ada lagi. Si Hao ingin menangis. Bahkan setelah mengalami begitu banyak, kultivasinya sekarang benar-benar luar biasa, pada akhirnya, hatinya masih sakit. Orang-orang di masa lalu tidak lagi terlihat. Kali ini, setelah dia kembali, alasan dia membawa kembali Divine Origin Liquid adalah karena dia ingin menyegel beberapa orang yang tidak memiliki banyak nyawa tersisa, membiarkan mereka hidup untuk masa depan ketika dia bisa membalikkan waktu untuk mereka, memberi mereka yang lain. Kehidupan. Kepala kakek, kamu bisa tidur nyenyak. Si Hao berkata dengan tenang. Si Yunfeng hampir berusia 2000 tahun. Di usianya, dia seharusnya sudah lama kembali ke bumi. Namun, masa lalu Si Hao dengan paksa menggunakan obat penyembuhan hebat darah abadi untuk menyesuaikan kembali tubuhnya. Namun, meskipun demikian, waktu masih kejam. Dalam ratusan tahun terakhir, dia selalu dalam keadaan setengah tidur. Seorang penatua dengan tubuh biasa, berapa tahun dia bisa hidup? Jika kepala klan tua itu bangun, tidak mungkin dia akan membiarkan Si Hao menyegel tubuhnya dengan Divine Origin Liquid. Itu karena dia telah mengatakan bahwa dia sudah terpenuhi dalam kehidupan ini, bahwa dia bisa pergi dan bertemu dengan teman-teman lama itu sekarang. Hao kecil, apakah kamu benar-benar akan menyegel kami? Biarkan saja kita mati secara normal, kita sudah mengalami semua cara dunia yang berkembang, apalagi yang masih perlu dipuaskan. Apa yang seharusnya kita alami sudah pernah dialami, semua orang pada akhirnya harus mati, kembali ke bumi kuning. Ini adalah cara paling alami, dan juga tempat kembali terbaik. Kata Da Zhuang. Mereka semua sudah tua, bahkan tidak bisa berjalan lagi, mata tua mereka keruh, penuh dengan rambut putih, punggung bungkuk. Dia, Ermeng, Pihou, Huzi, dan yang lainnya, kondisi kultivasi generasi itu tidak bagus, jadi tingkat kultivasi mereka sendiri tidak tinggi,
jauh dari mampu dibandingkan dengan generasi selanjutnya dari Stone Village. Sekarang, mereka yang memperoleh daging dan darah si Hao masih menjadi lebih tua dari tahun ke tahun. Hao kecil, biarkan kita pergi dari dunia ini secara alami. Melakukan ini bertentangan dengan surga, kami takut Anda akan menderita hukuman karma. Kata Ermeng. Dia menepuk bahu si Hao, sementara dia sendiri terbatuk. Siapa lagi yang bisa memanggil si Hao Little Hao? Tidak banyak yang tersisa sama sekali. Hidung si Hao berubah masam, air mata panas berjatuhan. Desa batu masih sama, tetapi orang-orangnya sudah tidak ada lagi. Paman dan bibi dari masa mudanya sudah pergi. Saat itu, semua penduduk desa memanjakannya. Dia tidak memiliki orang tua saat itu adalah penduduk desa dan kepala klan tua yang membesarkannya. Namun, paman-paman yang kuat dan kuat itu, bibi-bibi yang antusias dan berani itu sekarang semuanya telah pergi. Si Hao ingin menangis. Waktu membawa pergi terlalu banyak orang yang dekat dengannya. Ketika dia memurnikan obat hebat darah abadi, dia sebelumnya ingin meninggalkannya untuk mereka, tetapi mereka menolak. Mereka semua memiliki senyum di wajah mereka ketika mereka pergi, tidak mau menyia-nyiakan obat hebat itu, mengatakan bahwa dia harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Gunakan di masa depan. Hao kecil, jangan merasa buruk. Setiap orang harus mati suatu hari nanti, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Huzi memegang bahunya, napasnya agak kasar, juga membawa sedikit melankolis. Dia melihat keluar desa, ke padang belantara yang luas, berkata, kami juga benci berpisah denganmu, tetapi sudah waktunya bagi kami untuk pergi. Selama tahun-tahun ini, kami benar-benar telah menjadi sangat tua, namun pada usia kami masih memikirkan kembali ketika kami masih muda, memikirkan saat-saat ketika kami pergi untuk menjarah sarang elang sisik hijau, memikirkan begitu banyak orang. Mata si Hao menjadi perih, ingin meneteskan air mata, tak mampu menahan diri. Dia memeluk semua orang ini, berkata, kalian semua adalah keluargaku, saudara-saudaraku yang menemaniku, tumbuh bersamaku. Aku tidak akan melihat kalian semua mati karena usia tua, tolong maafkan sedikit keegoisanku, temani aku sedikit lebih lama, temani aku di perjalanan lain. Orang-orang ini juga memeluknya, semuanya menangis. Dia tidak mau melihat semuanya berjalan. Desa batu. Orang-orang masa lalu, mereka semua menghilang. Pada akhirnya, si Hao masih melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan dengan kepala klan lama, menyegel mereka. Selain itu, dia menggunakan mata air suci untuk menyegel kepala klan tua, Dazuang, Ermeng, dan yang lainnya di dalamnya. Desa batu masih sama, tetapi orang-orangnya tidak. Hari itu, beberapa orang mendengar seseorang menangis di kedalaman hutan belantara yang luas. Suara itu membawa kesedihan, membawa rasa sakit yang luar biasa. Si Hao tahu bahwa hal-hal ini tidak dapat dihindari, tetapi dia masih tidak bisa melepaskannya. Si Ziling dan istrinya juga sudah tua, tetapi tingkat kultivasi mereka tidak lemah. Setelah mengalami baptisan darah si Hao, mereka masih baik-baik saja. Hanya saja, sekarang, ketika mereka melihat Stone Village lagi, mereka berdua menjadi sangat emosional. Penduduk desa yang antusias yang sebelumnya mereka kenal sudah tidak ada lagi, akhir dari seluruh generasi manusia. Sekarang, desa batu memiliki banyak generasi selanjutnya, tetapi ketika mereka melihat pasangan itu, mereka semua menunjukkan ekspresi hormat, sudah berbeda dari orang-orang generasi pertama. Ayo pergi ke alam yang lebih tinggi. Si Hao menyarankan agar orang tuanya pergi. Mereka harus menghindari tempat-tempat yang membawa kembali kenangan masa lalu, atau mereka akan merasakan terlalu banyak kesedihan. Sekarang, burung merah besar, klan elang sisik hijau, bahkan kuda putih kecil surgawi telah memasuki alam yang lebih tinggi. Adapun Muking, Zulin, Kaisar Kupu-Kupu dan yang lainnya, bahkan tidak perlu lagi membicarakan mereka. Aku juga akan menjadi tua suatu hari nanti. Tahun-tahun terbaik saya sudah ada di belakang saya. Yun Si berkata pelan. Kamu tidak akan menjadi tua. Si Hao menjawab. Dia memandang wanita ini yang telah menemaninya melalui seluruh perjalanan ini.
Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa dalam kehidupan ini, pada akhirnya, gadis inilah yang selalu mengikutinya, menemaninya ke alam bawah ketika tubuhnya lumpuh, masih memenuhi kewajiban berbaktinya setelah 1000 tahun. Itu karena dia berkultivasi, memahami Dao, satu contoh pengasingan akan berlangsung bertahun-tahun. Tahun-tahun terbaik seorang wanita, usia mereka yang paling indah, saya sudah akan kehilangannya. Ini benar-benar akan jauh dari saya. Mata Yunsi menjadi merah, pada akhirnya masih terisak. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, dia akan meninggalkan dunia ini juga, meninggal seiring berjalannya waktu, namun si Hao akan tetap baik-baik saja. Dia akan layu bertahun-tahun sebelum dia menjadi tua dan beruban. Ini terutama terjadi ketika dia melihat bagaimana si Hao bertindak dengan Da Zuang, Ermeng, dan yang lainnya, dia merasa lebih emosional. Aku menginginkan seorang anak, dengan begitu, suatu hari, ketika penampilanku sudah tidak ada lagi, rambutku putih seperti embun beku, dia masih tidak akan memunggungiku, menemaniku di sisiku. Yunsi menatap si Hao, matanya berkaca-kaca saat dia berbicara. Dia benar-benar takut. Ketika dia melihat betapa kejamnya waktu, dia benar-benar tidak mau. Dia tidak ingin meninggalkan si Hao, tetapi dia juga tidak ingin si Hao melihatnya menua secara bertahap. Cepat atau lambat, suatu hari, kecantikannya akan benar-benar hilang, wajahnya akan dipenuhi kerutan. Saat itu, si Hao mungkin baru saja mencapai puncak hidupnya. Dia benar-benar takut. Itu karena dia tidak ingin kehilangannya. Selama bertahun-tahun, dia selalu berpikiran tunggal, dia tidak menyesal. Tidak peduli bagaimana kamu berubah, aku tetap tidak akan meninggalkanmu. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan merasa buruk. Si Hao memeluknya. Setelah bertahun-tahun, mereka jarang bersama, malah selalu terpisah, karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Meskipun mereka adalah teman Dao, waktu yang mereka habiskan bersama benar-benar tidak bagus. Pada periode berikutnya, si Hao lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Dia juga takut dan khawatir, takut beberapa orang tiba-tiba menghilang. Namun, bahkan setelah 200 tahun berlalu, Yunsi masih belum melahirkan. Meski begitu, pikirannya juga menjadi jauh lebih riang. Mungkin begitu beberapa hal diterima, ketika seseorang menyaksikan awan menggulung dan membuka, ketika mereka melihat bunga mekar dan layu, menyaksikan hujan merobohkan buah-buahan dari pohon, hatinya menjadi jauh lebih damai, tidak memiliki penyesalan yang tersisa dalam hidup ini. Namun, ketika dia berusia 2500 tahun, pagi-pagi sekali, dia masih menghela nafas ringan. Dia melihat sehelai rambut putih di bayangannya, begitu mencolok di rambutnya yang indah. Dia tahu bahwa periode terindahnya benar-benar telah berakhir, dia juga akan menua secara bertahap. Si Hao merasakan sesuatu. Dia berjalan, membelai rambut panjangnya. Ujung jarinya bersinar, helai rambut putih itu langsung menjadi berkilau, menumpahkan warna putih salju, sekali lagi menjadi mempesona. Saya semakin tua, Yunsi berkata pelan. Anda tidak akan. Ada beberapa kemajuan baru-baru ini, saya akan segera menemukan bunga surgawi dari kecantikan abadi. Aku akan memilihkannya untukmu. Pada kenyataannya, si Hao juga membawa penyesalan di dalam. Setelah bertahun-tahun, Yunsi masih belum melahirkan. Anak yang dia inginkan tidak pernah memasuki dunia ini. Si Hao telah dengan hati-hati memeriksa dia dan dirinya sendiri. Keduanya baik-baik saja, seharusnya tidak ada masalah. Satu-satunya kemungkinan adalah tingkat kultivasinya sekarang terlalu tinggi, jadi memiliki anak akan menjadi sangat sulit. Itu karena ini selalu menjadi sesuatu yang membuat para kultivator sakit kepala hebat. Berapa banyak anak yang bisa dimiliki Raja Abadi setelah bertahun-tahun tanpa akhir? Garis keturunan dan keturunan semuanya tertinggal sebelum mereka mencapai keabadian. Tingkat kultivasi si Hao sekarang sangat tinggi, bahkan lebih kuat dari dirinya yang tertinggi di masa lalu. Dia bahkan tidak bisa mengatakan dengan pasti seperti apa kekuatannya sekarang. Namun, dia masih di dunia sekuler, tidak memicu adegan kenaikan abadi. Mungkin justru karena dia terlalu kuat sehingga memiliki pewaris terlalu sulit. Hari itu,
Si Hao pergi. Dia secara pribadi menuju ke beberapa sisa yang sangat berbahaya, tempat di mana bahkan makhluk tertinggi memiliki kesempatan untuk mati. Namun, si Hao berjalan melalui tempat ini seolah-olah itu adalah tanah datar. Ketika dia sampai di tempat tujuannya, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Ini bukan hanya karena dia sekarang adalah master formasi yang tak tertandingi, itu juga karena keterampilan Dao-nya sangat dalam dan menakutkan. Tidak lama kemudian, si Hao membawa kembali sekuntum bunga. Cahaya warna-warni pagi itu menyilaukan, membawa kekuatan hidup yang berkembang. Dia memberikannya kepada Yun Si. Untukmu. Namanya Sunrise Brilliance, mampu menjaga awet mudamu selamanya. Tidak peduli berapa usia Anda, penampilan Anda tidak akan pernah berubah, melestarikan periode yang indah. Si Hao memberikannya padanya, apalagi membantunya memperbaiki obat ini. Yun Si membawa air mata saat dia tersenyum. Penyesalan apa yang dia tinggalkan. Namun, dia tahu bahwa ini hanya bisa mempertahankan penampilannya, tidak dapat mencegahnya dari penuaan, meninggalkan dunia ini. Namun, yang paling dia pedulikan adalah dia meninggalkan sisi terindah dan paling sempurna untuk diingat si Hao. Dia takut bahwa ketika dia meninggal cepat atau lambat suatu hari nanti, dia tidak akan memiliki apapun untuk ditinggalkan. Saya sangat senang. Dia tersenyum cemerlang. Setengah tahun kemudian, sebuah berita mencengangkan bahkan membuat Yun Si berdiri, merasa sangat puas. Dia segera memberitahu si Hao. Kami punya anak. Si Hao juga terkejut. Si Hao memiliki keturunan. Ketika berita keluar, Pengadilan Kekaisaran terkejut, banyak orang bersemangat. Dia selalu kekurangan keturunan, ini bukan lagi hanya penyesalan terbesar si Hao, itu juga merupakan hal yang menyakitkan bagi banyak orang dari Istana Kekaisaran. Mereka semua berharap si Hao bisa memberikan pengalamannya kepada pewarisnya sendiri. Keterampilan daunnya sangat mendalam, garis keturunan mendominasi, di masa depan, ahli warisnya pasti akan memiliki bakat luar biasa juga. Hanya seperti ini pengadilan kekaisaran dapat dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama tahun-tahun ini, bahkan Mu Qing, Si Zong, dan yang lainnya telah lama memiliki generasi selanjutnya. Sekarang si Hao memiliki seorang anak, dapat dianggap bahwa proyek besar akhirnya selesai. Yun Si adalah yang paling bahagia, tersenyum setiap hari. Meskipun masih lama sebelum anak itu akan lahir, dia sudah lama dipenuhi dengan pancaran seorang ibu. Beberapa hari kemudian, dunia melonjak. Gelombang aura menakutkan turun dari langit. Sejumlah besar cahaya kenaikan turun, hampir sepenuhnya menenggelamkan istana raksasa Imperial Court, menghancurkan tempat ini menjadi bubuk. Banyak orang gemetar ketakutan. Mereka dihancurkan oleh aura immortal Dao ini sampai tubuh mereka akan meledak. Setelah mendengus dingin, si Hao tiba-tiba berbalik. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya yang besar, angin gila meraung, melanda langit. Ini adalah badai yang diciptakan dari Dao besar, gelombang hukum alam, benar-benar menyapu bersih energi immortal Dao. Hehe, Huang, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Di kubah langit di atas, seseorang tertawa. Seorang pria berdiri di kehampaan, berjalan selangkah demi selangkah. Dia tampak sangat tampan, usianya tidak lebih dari 20 tahun. Dalam hal penampilan, orang ini sempurna. Dia membawa energi abadi, tetapi memiliki jenis temperamen yang jahat. Di tangannya ada istana perunggu seukuran kepalan tangan yang melepaskan untaian energi immortal Dao dari dalam. Dia memandang rendah pengadilan kekaisaran, memandang rendah si Hao, mendekat selangkah demi selangkah. Keabadian yang hancur, si Hao berkata dengan dingin. Yayasan Dao saya telah dipulihkan, kultivasi sudah kembali. Sekarang, saya memiliki tubuh abadi sejati yang lengkap, kata pemuda berwajah seram ini. Dia benar-benar makhluk abadi yang hancur dari istana abadi. Dia sudah pulih sedini 1000 tahun yang lalu, tetapi dia tidak pernah melakukan apapun, malah terus memelihara tubuhnya, menstabilkan keterampilan Dao-nya. Hanya ketika dia memiliki keyakinan bahwa dia baik-baik saja,
Vitalitasnya pulih sepenuhnya, dia datang untuk mencari Si Hao. Hehe. Dia tertawa, benar-benar riang dan acuh tak acuh saat dia melihat ke bawah. Dia menatap Si Hao, dan kemudian pada Yun Si. Saya mendengar bahwa kalian berdua memiliki keturunan, jadi saya datang secara khusus untuk mengirim ucapan selamat saya. Siapa tahu, ini mungkin benih abadi janin surgawi. Aku datang untuk membimbingnya. Dia tertawa keras, tapi kemudian tiba-tiba bertindak, mengulurkan tangan besar, langsung meraih perut Yun Si. Aku akan membawanya. Orang-orang Imperial Court semua marah. Orang ini terlalu kejam. Nyah. Si Hao melambaikan lengan bajunya yang besar, menghasilkan dunia yang kabur. Ini adalah kemampuan surgawi dunia dalam lengan, kekuatannya luar biasa. Huang, ketika saya mendengar bahwa Anda menghasilkan keturunan, saya secara khusus datang untuk melihat keluarga Anda yang terdiri dari 3 orang, biarkan Anda selamanya bersama. Kalian semua bisa melanjutkan perjalanan. Suara pendiri Immortal Palace itu dalam dan dingin, sedingin es dan kejam. Dia memilih untuk mengambil tindakan, kekejamannya terlalu kuat, penuh dengan niat jahat. Hong. Si Hao bergegas, tidak merasa takut. Riak dao besar yang tak berujung meletus di antara keduanya, terlalu menakutkan. Di bawah desakan Si Hao, mereka memasuki luar angkasa. Kalau tidak, Si Hao takut semua yang ada di bawah akan hancur. Ini membuat semua orang terkejut, terutama naga merah dan yang lainnya. Mulut mereka terbuka lebar, sama sekali tidak bisa berkata-kata. Tuan, dia bisa melawan makhluk abadi sejati. Mereka terlalu terkejut. Si Hao bukan makhluk abadi, apakah dia melawan surga untuk membunuh makhluk abadi? Seluruh dunia ini terguncang. Semua ahli bisa melihat ini, menonton dari gelap. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Dia tidak berada di domain Dao abadi, namun dia bisa menentang dunia dan membunuh yang abadi. Ini cukup untuk dicatat dalam sejarah kultivasi. Membunuh. Pakar Immortal Palace meraung. Istana perunggu itu bertambah besar, tergantung di atas kepalanya, melepaskan helai demi helai energi abadi, sepenuhnya melindunginya. Abadi sejati mengamuk. Dia terlalu membenci Si Hao, ingin mencabik-cabiknya, dan kemudian membunuh keturunannya. Hanya, yang membuatnya terkejut adalah bahwa lawan ini sangat kuat, keterampilan Dao sangat tinggi. Dia tidak pernah benar-benar mencapai keabadian, jadi mengapa dia bisa bertarung dalam pertempuran hebat seperti ini? Sial. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Si Hao bahkan tidak menggunakan inti pedang abadi, menghadapi artefak abadi dengan tangan kosong. Sebuah tangan besar menamparkan, memukul istana abadi perunggu di atas kepalanya dengan suara dang. Kamu bisa pergi ke neraka. Abadi sejati meraung. Dia mengacungkan istana perunggu itu, mengendalikan artefak abadi, menyerang dengan ganas, ingin membunuh Si Hao di sini. Dan dandang. Apa yang membuat semua orang terkejut terjadi? Si Hao tidak mundur, malah mengambil inisiatif untuk bertarung, menghadapinya secara langsung. Telapak tangannya yang besar berwarna emas, menggerakkan kekuatan surgawi dalam jumlah tak terbatas, sangat gagah berani, terus-menerus menyerang istana perunggu. Peng! Pada akhirnya, istana perunggu itu meledak terbang. Sebenarnya ada jejak tangan di permukaannya, retakan muncul. Bagaimana ini mungkin? Abadi sejati berteriak, wajahnya penuh kengerian. Seseorang menantang dunia untuk menghadapi yang abadi. Ini menghancurkan semua alasan normal. Hanya ranah kultivasi apa ini? Level berapa? Dia tidak bisa melihat menembus Si Hao. Energi darah Si Hao melonjak. Dia saat ini berada di puncak hidupnya. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan kemegahan surgawi, seolah-olah seorang kaisar menjelajahi dunia. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Sebuah tinju pecah, energi darah melonjak, kekacauan primal kabur, menghancurkan domain bintang ini. Ketika istana perunggu di atas kepala abadi yang hancur itu dikirim terbang, pertahanan yang tak tertembus hampir sepenuhnya hilang. Dia hanya bisa menghadapi Si Hao, melawannya secara langsung. Pada akhirnya, dia terguncang sampai dia batuk darah, tidak cocok untuk anak muda itu.
Pertempuran ganas itu mengejutkan dunia. Ah! Dia melepaskan teriakan menyedihkan. Pakar istana abadi ini ngeri, semua bulu halusnya berdiri. Dia dicengkeram oleh tangan emas besar. Mati! Si Hao melepaskan teriakan. Dengan suara pu, dia mengencangkan cengkeramannya, menggunakan seluruh kekuatannya. Darah memercik keluar, darah abadi memancar ke langit. Tidak! Keabadian sejati berteriak ngeri, sekarang mencapai akhir kehidupan ini. Pada akhirnya, semua perjuangannya sia-sia. Dengan tangan besar yang terkepal keras, tubuhnya meledak, roh primordial hancur. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.